Kita berada di episode 98. Gimana sih cara orang zaman dahulu bertahan hidup? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.Hati207. Ngomong-ngomong tentang bertahan hidup, ya ampun, banyak banget deh kesengsaraan di zaman sekarang. Apalagi di zaman yang serba modern kayak gini. Kalian ngerasain gak sih gas langka, minyak, sorry ya gue jadi naga, gas langka, terus kemudian minyak mahal, harga sayur mayur emang murah sih tapi berasnya mahal gitu. Terus juga properti ya, seperti mungkin furniture dan juga beberapa alat-alat serta bahan-bahan untuk membangun rumah itu harganya tuh sangat amat mahal banget. Nah, kalian kepikiran gak sih kalau orang zaman dahulu itu cara bertahan hidupnya seperti apa, dan mereka itu ngedapetin sesuatu yang mereka mau itu juga seperti apa gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua nih gitu. Nah, kira-kira sobat pelita ya anjay, kira-kira ada yang tahu nggak atau kalian ngerasa nggak bahwa di zaman sekarang itu ternyata lebih baik daripada zaman dulu? Atau kalau kata pecinta Pak Harto sih penak zamanku toh gitu. Jadi zaman dulu itu tentu lebih enak ya daripada zaman sekarang, karena ya teknologi dan kejahatan mungkin tidak semasif sekarang begitu. Coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira apa yang kalian rasain perbedaan antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Gak usah periode zaman Fir'aun atau zaman Nabi gitu, gak usah. Zaman kalian kecil dulu tentu kan beda ya sama zaman yang kalian sekarang berada di ya sekarang ini gitu. Nah, tentu perbedaan itu kalian bisa rasain ya. Harmoninya mungkin, ataupun inflasi keuangannya mungkin, dan lain sebagainya. Coba kalian kasih pendapat di kolom komentar. Kali aja beberapa teman-teman kita juga belum tahu nih perbedaannya seperti apa. Enakan zaman dulu atau enakan zaman sekarang? Tapi poin gue, poin kita tentunya itu bukan di situ ya. Tapi poinnya adalah di bagaimana sih orang zaman dulu itu bertahan hidup. Nah, sebelum gue lanjut ke tema yang bukan sensitif, ke tema yang menarik ini, gue pengen ya kalian yang belum subscribe, gue pengen ngasih tau ke kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena dengan subscribe kalian itu bisa dapat informasi-informasi yang gratis dan informatif banget gitu. Karena Pelita Hati 207 itu menyajikan beberapa informasi yang keren, badas gitu. Dan badas ya, bukan bedes ya. Karena kalau bedes itu kayaknya artinya tuh gajah ya. Nah, gini. Yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat membantu banget perkembangan channel ini. Karena Jahid Tel Aviv tentunya sangat suka sekali dengan komentar-komentar kalian ya. Karena dia adalah editor terbaik tentunya Pelita Hati 207. Yuk kita bahas yuk. Terlalu kelamaan deh ya kan. Orang zaman dulu itu kan punya cara-cara yang unik ya. Kalian tahu kan ya, cara yang efektif ya untuk bertahan hidup dari kesulitan dan juga tantangan kehidupan. Nah, berikut ini Pelita Hati 207 udah merangkum nih beberapa cara bertahan hidup dari orang-orang terdahulu ataupun orang zaman dulu. Yang pertama itu membangun komunitas yang kuat. Maksudnya apa nih Bang? Jadi orang zaman dulu itu kan memahami ya pentingnya komunitas dalam pertahanan hidup. Jadi mereka itu ngebangun hubungan yang kuat dengan tetangga dan juga keluarga, sehingga mereka itu dapat saling ngebantu dalam menghadapi kesulitan. Seperti kita ketahui ya, kalau orang yang di zaman dulu itu hidupnya juga nomaden dan juga berkelompok begitu. Nah, ketika sorry ya guys, kayaknya ada suara apa gitu gemuruh ya. Nah, kalau orang zaman dulu itu kan hobinya nomaden, jadi hidupnya berpindah-pindah. Otomatis mereka itu juga tidak mungkin berempat atau berlima. Jadi harus ngebangun komunitas secara berkelompok. Kadang tim perempuan itu tim yang atau kelompok yang nantinya diperuntukkan atau ditugasi untuk mengurus anak-anak. Tim laki-laki nanti mencari buah-buahan, lahan baru ataupun hewan untuk kemudian dijadikan hidangan ataupun makanan. Nah, karena agar bahan pangan mereka tercukupi, lalu kemudian juga agar mereka bisa bertahan hidup dengan cara yang lebih berkembang, tentu mereka berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain ya, negosiasi seperti itu ya, agar tidak terjadi banyaknya pembunuhan. Walaupun peperangan di zaman dahulu juga wow,
banyak banget gitu. Yang berikutnya adalah menggunakan sumber daya alam. Jadi orang zaman dahulu nih ya sangat terampil banget dalam menggunakan sumber daya alam untuk bisa bertahan hidup nih guys. Jadi mereka itu ngegunain tanaman liar ya untuk makan, kemudian kayu untuk bahan bakar, dan juga batu untuk alat-alat yang lain, alat berburu, bisa ada tuh batu yang kemudian dipangkas menjadi lebih tajam begitu ya untuk memotong sesuatu begitu ya. Jadi mereka menggunakan sumber daya alam karena alam masih melimpah sekali ya kan. Tanah juga belum diklaim sama HGB ya. Tidak ada surat-surat tanah begitu ya. Jadi mereka masih berpikir bahwa alam semesta ini milik mereka begitu. Yang berikutnya itu membuat alat-alat sederhana. Contohnya apa? Jadi gini. Orang zaman dulu itu membuat alat-alat sederhana untuk ngebantu mereka dalam bertahan hidup. Jadi mereka itu ngebuat alat-alat seperti pisau, kapak, dan juga jaring untuk menangkap ikan. Jadi biasanya dari kulit hewan, dari kulit pohon yang mereka sudah tahu nih ada pohon-pohon tertentu yang memang kulitnya bagus. Kemudian dari bambu yang dicacah ataupun yang dipotong-potong, dipotongnya mungkin menggunakan alat lagi seperti batu ya, seperti itu. Tapi gambaran kalian ya, zaman dahulu ini zaman yang ala-ala Mesir kuno tapi masih di Asia Tenggara dan Asia sekitarnya ya. Karena sekitar 9.000 tahun yang lalu lah ya begitu. Karena peradaban manusia modern itu dimulai dari 8.000 tahun yang lalu ya. Ketika Abraham sudah mulai beranak pinak ya, dan kemudian membuat peradaban seperti itu. Yang berikutnya yang gak kalah penting lagi adalah menggunakan pengetahuan tradisional. Jadi orang zaman dahulu itu memiliki pengetahuan tradisional yang luas ya tentang cara-cara bertahan hidup. Jadi mereka itu ngegunain pengetahuan ini untuk mengobati penyakit ya, menangkap ikan, dan juga menghindari bahaya. Hubungannya apa nih menggunakan pengetahuan tradisional? Contoh, mereka juga tahu tentang astronomi loh. Mereka juga tahu tentang bintang-bintang. Mereka juga memberikan informasi secara turun-temurun kalau daun ini bisa menyembuhkan penyakit ini loh. Daun ini bisa memberikan kesembuhan dalam iritasi ataupun dalam luka-luka sehabis berburu mungkin. Nah, pengetahuan tradisional semacam ini mereka gunakan ya tentunya untuk medis, untuk karena judulnya di sini adalah bagaimana cara orang zaman dulu bertahan hidup, maka hal-hal yang semacam ini adalah relate ya, seperti itu. Yang berikutnya tuh membangun rumah yang sederhana. Jadi orang zaman dahulu itu ngebangun rumah yang sederhana namun kuat untuk melindungi mereka dari cuaca dan bahaya. Jadi mereka tuh ngegunain bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan juga tanah liat untuk membangun rumah. Karena kalau rumah zaman sekarang, waduh, banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan juga serba modern, ya tentu jangan dibandingin dengan 9.000 tahun yang lalu ya kan. Jadi karena mereka itu membangun rumah menggunakan alat-alat sederhana atau bahan-bahan sederhana, ya mereka sangat bisa bertahan hidup ketimbang tidak bisa tidak bisa bertahan hidup dengan maksud saya ketimbang tidak punya rumah sama sekali. Jadi mereka itu menggunakan bahan-bahan yang amat sangat sederhana untuk membangun rumah seperti itu. Yang berikutnya, menggunakan sistem pertanian yang sederhana. Jadi orang zaman dahulu itu menggunakan sistem pertanian yang sederhana untuk menanam tanaman. Jadi mereka menggunakan alat-alat seperti cangkul, bajak, dan juga irigasi untuk menanam dan juga memelihara tanaman. Jadi mungkin ini jangan salah loh, zaman Mesopotamia, zaman Mesir kuno, Romawi kuno, irigasi juga sudah ada, kemudian cangkul dan ya pedang buktinya mereka sudah ada gitu. Ya inilah cara sederhana mereka untuk bisa bertahan hidup. Yang berikutnya adalah menggunakan sumber daya hewan. Jadi orang zaman dahulu itu menggunakan sumber daya hewan untuk bertahan hidup. Jadi mereka tuh menggunakan hewan untuk transportasi, makanan, dan juga pakaian seperti itu. Jadi hewan dan sumber daya hewan ini masih banget ya dipakai di zaman-zaman itu gitu kan.
Yang berikutnya nih, menggunakan pengetahuan tentang cuaca. Nah, orang-orang zaman dahulu itu memiliki pengetahuan tentang cuaca yang luas. Jadi mereka itu menggunakan pengetahuan ini untuk memprediksi cuaca dan menghindari bahaya seperti itu. Waduh, kayaknya menarik banget ya tentang pengetahuan tentang cuaca yang angin, bintang semuanya juga bisa diprediksi di situ. Yang berikutnya tuh membangun spiritualitas yang kuat. Nah, ini jadi orang zaman dahulu tuh ngebangun spiritualitas yang kuat untuk membantu mereka dalam bertahan hidup. Jadi mereka tuh percaya pada kekuatan supranatural dan juga menggunakan ritual-ritual untuk meminta bantuan dan perlindungan kepada roh-roh tentunya, kepada roh nenek moyang mereka gitu ya. Nah, dengan menggunakan cara-cara yang tadi ya, yang gue sebutin di atas, jadi orang zaman dahulu tuh dapat bertahan hidup guys, dari kesulitan dan tantangan kehidupan yang mereka jalani nih. Jadi mereka itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya dengan lingkungan dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk bertahan hidup. Itu aja nih pembahasan kita kali ini, kayaknya menarik banget ya, karena bertahan hidup di zaman dulu itu ternyata seperti itu ya kerasnya. Apalagi kalau di zaman sekarang mungkin ya udah deh ya, apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Pokoknya kalau zaman sekarang tuh jangan stres, jangan depresi, udah aja ya gitu. Udah deh, itu aja tema yang kali ini Pelita Hati 207 bahas. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa share juga ya. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke judul-judul yang lain, ke episode-episode yang lain tentunya, karena Pelita Hati 207 itu menyajikan banyak banget episode. Itu aja, dan kita pamit undur diri ya guys. Kita bertemu di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.